Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada minggu ini, kita masuk materi A. Teladan Nabi Adam alaihi salam. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengetahui keteladanan Nabi Adam alaihi salam. A. Teladan Nabi Adam alaihi salam. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengajarkan kepada manusia akhlak mulia agar manusia hidup selamat dan bahagia di dunia serta di akhirat. Semua kisah Nabi dan Rasul tercantum di dalam Al-Quran. Sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan langit, bumi, malaikat, dan iblis. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya, dan iblis diciptakan oleh Allah dari api. Malaikat dan iblis sama-sama tinggal di surga. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada para penghuni surga, yaitu malaikat dan iblis, Dia, Allah, akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah yang berasal di bumi, yang nantinya juga akan menjadi khalifah di bumi. Para malaikat bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Orang yang akan membuat kerusakan di sana dan melakukan pertumpahan darah, padahal kami selalu bertasbih dengan memujimu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan firman-Nya yang berbunyi, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk mengambil tanah yang berasal dari bumi. Namun, hanya malaikat Israel yang berhasil melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israel mengambil tanah yang berwarna putih, merah, dan hitam. Dengan berbagai jenis ini, maka anak cucu Nabi Adam akan lahir dengan warna kulit yang berbeda. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk makhluk yang sempurna, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menamainya makhluk itu Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam diberi akal, tubuh, dan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi Nabi Adam alaihissalam dengan ilmu pengetahuan. Para malaikat dan iblis diminta untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai tanda penghormatan.
saat semua malaikat bersujud, namun iblis menolaknya. Iblis merasa lebih baik dari manusia karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Akibat sikapnya yang membangkang itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum iblis dengan mengeluarkannya dari surga. Iblis tidak hanya berhenti di situ saja. Iblis tidak mau bertaubat, bahkan dia berjanji akan menggoda manusia dari segala arah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada satu golongan yang tidak akan mempan oleh godaan iblis. Golongan tersebut adalah orang-orang yang imannya kuat. Setelah sekian lama tinggal sendiri di surga, Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan istri untuk Nabi Adam, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam sebagai teman hidup di surga. Nabi Adam alaihissalam pun menikahi Siti Hawa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat tidak mendekati pohon huldi. Iblis iri melihat Nabi Adam alaihissalam dan Hawa hidup bahagia di surga. Kemudian iblis berusaha menggoda agar mereka berdua melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertahun-tahun Adam dan Hawa mematuhi aturan itu, hingga iblis perlahan terus mencoba merayu mereka dengan tipu dayanya. Tipu daya iblis pun akhirnya berhasil. Kemudian Nabi Adam alaihissalam memetik dan memakan buah khuldi tersebut bersama istrinya, yaitu Siti Hawa. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa melanggar larangan Allah, yaitu memakan buah khuldi, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah. Setelah kejadian tersebut, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa meratapi kesalahannya, dan mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Karena melanggar perintah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Adam dan Siti Hawa ke bumi. Adam dan Hawa diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Selama kurang lebih 300 tahun, mereka akhirnya dipertemukan di padang Arafah atau Jabal Rahmah, bukit yang penuh kasih sayang. Mereka berdua sangatlah bersyukur karena telah dipertemukan kembali dan bertambah patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa keturunan. Siti Hawa selalu melahirkan anak kembar.
Setelah mereka tumbuh dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Adam agar menikahkan anak-anaknya dengan bersilang. Qabil dinikahkan dengan Labuda dan Habil dinikahkan dengan Iklimah. Keteladanan yang dapat kita ambil dari teladan Nabi Adam alaihi salam adalah: 1. Selalu berhati-hati dan berpegang teguh pada ajaran agama agar terhindar dari godaan iblis dan setan. 2. Jika berbuat dosa dan salah, segeralah bertaubat. 3. Berani menanggung akibat dari kesalahan yang diperbuat. 4. Tidak mengulangi kesalahan. Sikapku, insya Allah aku dapat meneladani kisah Nabi Adam alaihi salam. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Alhamdulillahirobbilalamin. Telah selesai pembelajaran kita pada minggu ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.